Banyak loh orang yang nggak ngerti arti dan tujuan hidup di dunia ini. Bahkan sudah umur tua nggak tahu. Ya, dan saya pengen kita semua mengerti supaya nanti nggak ada penyesalan. Kita semua pastinya akan mati kan? Cuma nggak tahu waktunya kapan. Ya, kalau saya bicara tentang kematian, jangan melirik sama yang rambut putih. Terus dalam hatinya saudara, kayaknya dia duluan nih. Ya, tua itu bukan syarat mati. Sakit juga bukan syarat mati. Ada yang lagi sehat-sehat mati. Yang muda jangan sombong berkata, "Oh, saya masih lama mati." Sekarang yang muda-muda banyak yang cepat mati loh. Ya, anak-anak muda sekarang 20, 21 udah kena diabetes, udah cuci darah. Ya, udah kena stroke. Sekarang ini bukan main-main ya, karena ya dunia semua ya berubah saudara. Tapi kita perlu mengetahui apa arti dan tujuan hidup. Kalau orang sudah menemukan arti dan tujuan hidupnya, puji Tuhan loh, kita hidup nggak ada ketakutan. Ya, bahkan kapanpun Tuhan mau panggil mati ya berarti sudah selesai tugas saya. Kita hidup nggak ada tekanan. Kita juga nggak perlu kepengen jadi orang lain. Kita nggak perlu meniru orang lain karena kita menyadari bahwa tujuan dan arti hidupku itu aku temukan di dalam Tuhan. Ya, saya cuma mau kasih satu gambaran gini. Saya pernah pelayanan di Manado, waktu itu masih naik kapal, saya belum nikah saudara waktu itu. Naik kapal dari Jakarta ke Manado itu 4 hari di atas kapal. Ya, terkatung-katung itu, bayangkan lihat lautan luas lepas begitu. Lalu satu kali saya ada di dek kapal, ada seorang pemuda di situ saudara. Saya tanya, mau kemana mas? Mau ke Manado. Lalu kami terlibat dalam sebuah pembicaraan karena saya tuh kalau setiap ketemu orang saya pengen kasih tahu tentang kasih Tuhan. Saya pengen kasih tahu kepada dia tentang keselamatan. Saya ketemu sopir Grab, saya ketemu siapa aja, pokoknya saya ada sebuah kerinduan gitu loh. Apa yang saya sudah alami dengan Tuhan tuh dia juga harus tahu gitu. Ya. Lalu ya saya berdoa, ada pertanyaan satu yang saya tanya sama dia waktu itu, saya bilang, "Mas, tujuan hidupmu tuh apa?" Dan dia kaget dan dia bilang sama saya, "Ya jujur ya, saya baru kali ini ada orang yang tanya tentang tujuan hidup dan jujur juga saya nggak pernah mikir tujuan hidup saya itu apa. Justru saya baru sadar waktu ya mbaknya tanya sama saya," dia bilang begitu. Nah, mungkin juga ada di antara kita yang hari ini nggak pernah berpikir tujuanku hidup ini apa ya? Ada nggak yang pernah bertanya gitu, "Tuhan, aku ini hidup untuk apa ya?" Atau saudara hidup aja gitu. Saya bilang, "Jadi berarti masnya nggak ada tujuan selama ini?" Ya saya aja baru denger ini. Ada orang nanya tentang tujuan hidup. Lalu saya bilang gini, "Mas, bayangkan ya, kapal ini berlayar. Kita di lautan lepas loh, ini kita nggak lihat ada satupun daratan loh di sini, air semua. Coba bayangkan kalau kapal ini berlayar tanpa tujuan. Lo bener nggak? Dia akan terapung-apung di tengah laut, satu saat kehabisan bahan bakar, ketika ombak datang, ya bisa berakhir tenggelam kapal ini. Ini kapal loh mas, kalau dia berlayar tanpa tujuan, bahaya sekali kan? Apalagi hidup. Amin. Hidup. Kalau kapal itu habis bahan bakar masih bisa dikira-kira, dia ada perhitungannya, sekian ratus kilometer tuh berapa liter yang dia butuhkan. Nah hidup ini kan kita nggak pernah tahu kapan berhentinya, bener nggak? Tapi celakanya banyak orang menjalani hidup tuh tanpa tujuan loh. Ini kan ngeri sekali. Halo anak-anak muda, maka jangan sembarang pacaran, jangan sembarang jatuh cinta. Kalau engkau ngerti tujuan hidupmu itu apa, kau tidak akan sembarangan dengan hidupmu. Waktu saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95, tadinya hidup saya hancur, saya nggak pernah tahu tujuan hidup saya, pokoknya saya dosa saja. Karena saya mengikuti keinginan daging, saya mengikuti keinginan roh penguasa angkasa yang membawa saya kepada kedurhakaan hidup. Saya mengikuti keinginan daging semuanya, satu saya tidak pernah ada tujuan hidup. Tapi ketika Yesus datang dan saya membuka hati bagi dia, sejak saat itu tujuan saya berubah.
Nah, waktu tujuan hidup saya berubah, saya menemukan tujuan hidup yang benar, akhirnya semua berubah. Saya tidak sembarang jatuh cinta sama laki-laki, karena saya telah ditebus. Harga saya mahal. Wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Ya, amin. Loh, kalau kau menyadari arti hidupmu, ya dulu saya sembarangan, pokoknya cowok yang mau sapa. Waktu saya menemukan arti hidup dan mengerti tujuan hidup, maka saya tidak akan sembarangan, saudara. Ya, yang datang banyak, yang naksir banyak. Masalah buat lo. Kok agak keberatan ya? Tapi saya akan tujuan hidup itu yang akan memotivasi kita melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, sehingga engkau tidak sembarangan. Ya, waktu saya akhirnya berdoa, Tuhan, ya kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya, tadinya saya sudah tidak mau menikah, saya pikir saya melayani Tuhan aja. Ya, saking saya jatuh cinta sama Tuhan. Tapi satu kali ketika saya berdoa, saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Nggak usah ngejek. Lalu saya berdoa, oke Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya menikah, ya saya minta Tuhan tuntun supaya saya nggak salah langkah, nggak salah pilih jodoh. Ya, karena bagi saya lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Amin. Ya, aminnya paling kenceng tuh pasti, ya, kayaknya agak-agak salah sih ya. Lalu saya mulai berdoa. Satu yang mengubah ya tujuan hidup saya adalah saya ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Berarti kalau saya menikah, maka saya harus menemukan laki-laki yang akan mendorong saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau dia hanya menggagalkan rencana Tuhan di hidup saya, ke laut aja kau. Iya enggak? Nah, ketika saya mulai berpikir seperti itu, berarti kan saya nggak bisa menikah dengan laki-laki sembarangan dong. Saya sekarang hamba Tuhan, saya melayani Tuhan, hidup saya memuliakan Tuhan. Ya saya nggak mungkin jatuh cinta sama cowok peminum, pemabuk, perokok. Kagak, nggak ada di benak saya. Ya, semua diubahkan Tuhan. Ketika saya ketemu dengan suami saya, ya kami berdoa, kami puasa, Tuhan menunjuk ya memang jodoh atau tidak. Ya saya bilang sama suami saya, aku ini sekarang milik Kristus, hidupku bukan aku lagi tapi Yesus. Jadi saya akan menikah untuk menggenapi panggilan Tuhan. Kalau kamu mau jadi suami saya, berarti kamu harus mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Kalau kamu tidak sepakat dan sepaham dengan saya, mundur sekarang. Dia bilang enggak, karena saya juga mau menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya juga berharap kamu menjadi istri yang mendukung saya untuk menggenapi rencana Tuhan di hidup saya. Kalau udah begitu, wow enggak? Wow saudara, tujuan kita dua-dua ini adalah menggenapi rencana Tuhan. Itu dulu, sepakat dulu. Buat anak-anak muda ya, tolong baca banyak firman supaya otakmu tuh dicuci. Kita ini otaknya udah rusak. Dari kecil kita menerima banyak nilai-nilai yang tidak benar. Ditambah lagi dengan kau begitu dewasa tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, diisi dengan informasi dari sosial media. Belum lagi yang tiap hari nonton film porno, tambah rusak otakmu, bentar lagi geger otak. Kalau nggak bertobat, ya maaf ya, saya cara khotbahnya begini. Kayak gini aja banyak yang tobat, nggak tobat loh. Ya apalagi kalau cuma percaya saudara, Tuhan baik. Ya Tuhan pasti menjawab doamu, pret. Itu nggak usah dikhotbahkan. Kalau hidup kita dalam perkenanan dan kebenaran Tuhan, ya nggak usah mendikte Tuhan. Tuhan tahu kok hidupmu. Kau juga nggak perlu basa-basi minta ini minta itu, nggak perlu. Sebab sebelum kita doakan, Tuhan sudah tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Yang paling penting kita kejar perkenanan Tuhan dulu. Yuk kita lihat bersama, yuk buka Efesus pasal 2. Ayat yang pertama, firman Tuhan di sana mulai kita baca sama-sama ayat ini ya, semua baca bersama ya. Saya tahu banyak jemaat tuh tidak pernah baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab supaya ada yang kau baca sedikit. Ya kalau nggak pernah baca di gereja nggak baca juga bahaya. Yuk 1, 2, 3.
kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 1, ya, ingat supaya kita ngerti arti hidup kita. Ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa. Itu dulu yang harus kita tahu, bahwa kita ini sebenarnya sudah mati, binasa karena banyak dosa. Bilang kanan kirimu, kamu itu sebenarnya udah mati loh. Ngomong cepet, yang begini harus diomongin. Nggak usah ngomong kanan kirimu, Tuhan baik, udah tahu. Kamu nggak usah ngomong juga, semua udah tahu Tuhan baik. Sekarang yang belum ditahu ini ngomong kanan kirimu, lu itu tahu diri, lu tuh sebenarnya udah mati. Ayo cepet ngomong. Saya suruh ngomong, saudara, ngomong. Jangan lihat saya. Ngomong tuh ke anakmu, ngomong ke istrimu, ya ngomong ke temenmu. Tahu diri kau. Kalau perlu giniin, tahu diri lu. Ya, harusnya kamu tuh udah mati karena dosa dan pelanggaran. Kenapa kita dikatakan mati? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati siapa? Penguasa kerajaan angkasa. Di dalam dunia ini ada satu penguasa yang di kerajaan angkasa ini, saudara, ya, kok mirip-mirip itu ya? Apa tuh? Kerajaan apa tuh? Yang halu pemimpinnya tuh. Tapi ini enggak ya, ini Alkitab yang ngomong ya. Ada sebuah pemerintahan di angkasa ini yang namanya kerajaan angkasa, ya, dan itu adalah roh-roh jahat di udara, kata firman Tuhan. Dan ini adalah roh yang sampai sekarang dia masih bekerja di antara orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang durhaka itu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Kalau anak udah dilahirkan nggak balas budi sama orang tua, itu namanya anak durhaka. Kita sudah dilahirkan dalam Kristus, ditebus, harusnya mati, tapi nggak tahu terima kasih sama Tuhan, hidup dalam dosa terus, itu kita disebut orang durhaka. Yang hidupnya masih dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa, yang sampai hari ini masih bekerja nggak dia, saudara? Masih, malah semakin giat dia bekerja. Makanya sekarang kita baca berita, saya lihat berita ya, istri dimutilasi, dagingnya dijual sama tetangga. Saya lihat videonya, saudara. Dan ini bukan terjadi di LA, bukan terjadi di Afrika, ini terjadi di Indonesia. Di Bekasi apa Depok kemarin tuh? Ini di Indonesia, istrinya dimutilasi, dagingnya dijual. Dia sambil keliling ngomong, siapa yang mau beli nih dagingnya Arsi, dagingnya Arsi. Ya, ternyata ketika diselidiki, anaknya kejebak utang online, suaminya nggak ada penghasilan, istrinya tiap hari maki-maki suaminya, suruh bayar utang anaknya. Stres, hidup dikuasai oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Ujungnya kematian, pertikaian, perseteruan, sampai kepada pembunuhan. Hati-hati, saudara. Ya, ini cara kerja setan. Makanya bertobat, jangan kau serahkan hidupmu untuk terus hidup dalam dosa. Di Indonesia terjadi, seorang wanita ketemu cowok di apartemen, dibunuh, mayatnya dimasukin koper. Beritanya bukan dari Afrika, bukan dari Kenya, dari Indonesia, di Jakarta. Seorang istri ditikam, ya lagi tidur, ditikam di kepala, dibunuh oleh suaminya, bayinya masih 3 bulan. Ini berita bukan dari Afrika, bukan dari LA. Berita ini dari Manado, di Indonesia. Ya, ada lagi arwah yang bicara, menuntut keadilan. Yang goblok orang Indonesia nonton, orang Kristen nonton. Ya, banyak yang tanya, Bu, itu menurut ibu bagaimana? Nggak ada setan bisa kembali ke dunia, kata Alkitab.
Orang mati tidak dapat kembali ke dunia dan tidak dapat dikenali. Lah kok dia bisa ngaku-ngaku sebagai arwahnya, kasih tahu pembunuhannya? Itu iblis, setan. Setan bisa tahu? Bisa. Yang sudah terjadi setan tahu karena sudah terjadi. Ya, jadi heboh semua saudara. Ya bayangkan loh kalau semua arwah-arwah datang, kantor polisi tutup tuh. Semua arwah yang bicara kok. Ya nggak perlu lagi detektif, nggak perlu intel. Ya, arwah bicara. Dan di Indonesia ini, tolong saudara, nggak usah kau nonton yang begitu-begitu. Ya, banyak yang kerasukan di bioskop. Iya, karena setan sedang mempertontonkan kehebatannya. Dan kau pergi nonton di situ, berarti sama-sama kau pengikutnya. Roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Aduh saudara ya, please ya. Makanya ngerti kebenaran saya. Bu, tapi itu dia loh, dia bicara loh. Ya iya, itu setan. Kau ngerti dulu firman Tuhan. Makanya saya nggak pernah takut namanya orang mati. Saya nggak pernah takut karena Alkitab bilang orang mati nggak bisa balik ke dunia. Kalaupun dia balik nggak dikenal, tidak bisa balik kata Alkitab, dan tidak bisa lagi dikenal. Lah tapi nenek saya datangi, bentuknya nenek saya. Itu setan yang menyerupai. Setan dari mana? Yang tinggal di sini tadi. Ya, di dalam kerajaan angkasa. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Itu setan. Yang kalau kau suami istri berantem, terus dia bilang gini, maki saja istrimu, memang istrimu itu kurang ajar. Itu dia. Jangan kau buka hati bagi dia. Usir dalam nama Yesus setan. Roh penguasa kerajaan angkasa, aku tidak mau tunduk kepadamu. Aku mau tunduk sama Roh Kudus. Aku mengasihi istriku. Dia bilang, maki saja istrimu. Enggak, aku mau cium istriku. Amin bapak-bapak. Pret. Di gereja amin, amin. Sampai di rumah pret. Ya, nih loh, ini kebenarannya. Makanya Alkitab bilang kau harus hidup ikuti keinginan roh, jangan ikuti keinginan daging. Ya, kalau setan suruh kau berdosa, tengking dalam nama Yesus. Roh angkasa, aku tidak mau dengar kau. Coba kalau kita semua begitu, nggak ada orang bunuh-bunuhan. Dan rata-rata saudara itu terjadi dalam kalangan orang Kristen. Roh ini terus bekerja sampai hari ini. Jangan kau pikir setelah kau di gereja dia tidak mengenai kau. Tidak jaminan saudara mau bolak-balik keluar gereja, mau pelayanan, mau nyanyi, mau singers, mau main musik. Ya, kalau kau tetap homo, tetap lesbi, tetap jadi pelakor, tetap jadi ani-ani, kau anak buahnya. Walaupun kau di gereja, dengar baik-baik ya, kau anak buahnya, masih dikuasai roh penguasa kerajaan angkasa. Saya takut nanti jangan-jangan kau member di situ, ada namamu tercatat. Ya, hati-hati loh, hati-hati nih gereja nih, kita harus membuka ya wawasan rohani, kita ngerti. Jadi Kristen tuh nggak sembarangan saudara. Ini juga jam tinggal 15 menit lagi, saya belum khotbah loh. Makanya kalau khotbah di NDC ini memang harus cepet-cepet ya, jamnya habis terus. Padahal banyak jam dijual di luar ya, beli yang banyak nih saudara. Jadi ini roh masih bekerja. Walaupun kau pelayanan, dia makin gencar malah. Semakin kau mau coba hidup kudus, dia kirim saudara jenderal-jenderalnya untuk ya memperdaya hidupmu. Tapi kalau kita kuat dalam Roh Kudus yang lebih besar kuasanya. Ayat 3, sebenarnya Rasul Paulus bilang gini, sebenarnya kami juga dulu terhitung di antara mereka. Saya juga dulu member di situ. Rasul Paulus juga member. Waktu dia bunuh-bunuh orang, kan Rasul Paulus ini dulu teroris. Ya, orang ikut Yesus dibunuh sama dia, saudara. Dia merasa, aku berbuat bakti kepada Tuhan karena aku bunuh orang Kristen. Ya, nah dia juga dulu member di situ. Saya juga dulu member. Waktu saya hidup mengikuti keinginan daging. Tetapi dibilang di sana, ya kapan kita member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, ini tandanya kau masih member atau tidak. Tolong buka matamu lebar-lebar dan buka telinga. Tadi ditulis mata untuk melihat, telinga untuk mendengar.
Coba ya, ndak usah cari-cari kartu membernya, ndak usah. Karena kau bisa tahu dari hidupmu saja kita member atau tidak. Ya, kapan kita dianggap member di situ? Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi kalau kita hidup mengikuti daging, hawa nafsu jahat kita, Galatia 5 bilang apa itu keinginan daging? Kecemaran, amarah, kebencian, dendam, percabulan, persinahan, ya, perpecahan, iri hati, dengki, dan rupa-rupa kejahatan. Maka kau member masih di situ. Ya, makanya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Ayat 4 berkata, baca 1, 2, 3, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita bukan cuma diterima, hidup kita dibangkitkan. Ya, dulu kita member di sana melakukan dosa, setelah kita terima Yesus, kita menyerahkan hidup kita sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Lalu kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yesus itu luar biasa, ketika Dia mau naik ke surga, murid-muridnya sedih. Dia bilang, kamu jangan sedih. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. So sweet Tuhan kita, amin. Dia pengen sama-sama terus sama kita. Ya, ada yang bilang sama saya, Bu, nggak kayak suamiku. Ya, nggak pengen sama-sama saya tuh. Ya, saya ditinggal terus malah selingkuh. Ada bapak-bapak yang tanya sama saya, istrinya kan meninggal. Berapa bulan dia tanya, Bu Debbie, saya mau tanya Bu, besok saya itu kalau meninggal, saya masih kenal nggak sama istri saya? Saya bilang, ya nggak tahu, saya masih ada cinta nggak sama istri saya Bu di sorga? Istri saya juga masih cinta nggak sama saya sebagai suami? Ya yang pasti, ya kita nanti di sorga ketemu Pak. Nggak, tapi masih ada cinta nggak? Pak, saya belum mati Pak, saya belum pernah mati. Bapak tuh nggak usah aneh-aneh. Ya tanya sama saya yang sudah saya alami saja. Yang belum saya alami Bapak tidak usah tanya sama saya. Kebetulan saya belum pernah mati. Kadang-kadang orang Kristen tuh kalau nanya aneh saudara ya. Saya bilang, Bapak, saya tahu Bapak begitu cinta sama istrimu, relakan saja Pak, nggak usah dipikirin, nanti pasti juga Bapak ketemu. Bukan gitu Bu Debbie, masalahnya kan saya ini mau kawin lagi. Bapak-bapak, ya begitulah ya. Jadi begini Bu, saya takut kalau saya kawin lagi, nanti istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga. Terus istri lama saya marahin istri baru saya. Terus saya diperebutkan di surga. Dalam hati saya, kegantengan apa kau Pak? GR banget mau diperebutkan di surga. Saya bilang gini, kalau itu saya tidak tahu Pak. Ya tapi yang pasti gini Pak, Bapak juga kan udah tua, nggak usah kawin lagi lah. Ya, mending Bapak sekarang fokus hidup sama anak-anak dan memikirkan kehendak Tuhan, bagaimana hidup berkenan sama Tuhan. Saya mau nikah lagi Bu, kawin lagi dia bener. Baru berapa bulan nikah, dia dipanggil sama istrinya, mati Bapak ini saudara. Bener nih cerita sungguhan, makanya bapak-bapak jangan coba-coba. Kalau istrimu cinta sekali sama kau, dia panggil juga, dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku cinta sekali sama istriku, saya tidak mau, saya tidak rela dia kawin lagi, Tuhan panggil dong, panggil. Ya, Tuhan bilang baiklah kalau gitu dipanggil saudara. Ya, maka hati-hati ya saudara ya, bapak-bapak apalagi ya. Ya, jadi istrinya tuh waktu dia dikuburin nangis saudara. Saya dengar teman saya bilang nangis, kita belum sempat berantem loh, masih bulan madu, kenapa kamu udah mati? Ya itu dia. Lalu saudara, ya itu manusia, ya suami kadang-kadang ya nggak bisa bersama-sama dengan kita, tapi Tuhan dia mau bersama-sama dengan kita. Makanya kita jangan lagi mau jadi member di kerajaan angkasa tadi. Lalu dikatakan begini saudara,
Kenapa Yesus pergi? Dia ampuni kita, dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita, dia naik ke surga bagi kita. Ya, dia memberikan tempat bagi kita di surga. Supaya apa? Ayat 7 berkata, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Banyak yang salah artikan ayat ini. Jangan main comot ayat, baca satu perikop. Banyak yang orang hyper grace ya, yang bilang kita ini sudah diampuni dosa kita sekarang. Bahkan pengampunan itu tersedia sampai dosa kita yang akan datang. Jadi yang homo biar tetap homo, kita masuk surga. Ya, tetap aja homo terus. Ya, yang pelakor, yang ani-ani tetap ani-ani. Ada kasih karunia. Pret lu. Itu namanya kau durhaka, nggak tahu diri. Udah diselamatkan, tapi nggak tahu diri. Membalas cinta Tuhan tuh kayak apa? Ya, jangan main-main saudara. Ya, jangan tersesat hari-hari ini. Banyak pengajaran yang bikin hidup kita ini santai. Ya, apalagi pemahaman ndak ada sorga, ndak ada neraka. Oh, enak banget itu. Ya, enak sekali itu hidup begitu, nggak ada neraka. Jadi sudahlah, ya hidup ini nikmati aja. Ya, jadi dikatakan di sana kita ini ada tujuan Tuhan diselamatkan untuk apa? Ayat 10 baca bersama-sama ini loh, tujuan kita. Baca bersama ayat 10, 1, 2, 3. Karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semua manusia di dalam dunia ini adalah buatan Allah, bahkan semua makhluk hidup. Tapi yang diciptakan dalam Kristus Yesus, tidak semua. Hanya mereka yang menerima Dia, yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Dia. Mereka itu yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Lalu tujuan kita hidup apa? Di sana dikatakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tujuan hidup itu, dengar anak muda, bukan jadi dokter, bukan jadi insinyur, bukan jadi presiden. Itu bukan tujuan. Itu proses pencapaian yang akan Tuhan kerjakan sesuai panggilan kita. Tapi tujuan hidup kita ini apa? Melakukan perbuatan baik. Artinya hidup ini harus berdampak. Amin. Karena waktu kita mati, Tuhan tidak tanya gelarmu berapa, ya, sertifikat kelulusanmu apa. Tuhan tidak tanya depositmu berapa, rumahmu berapa banyak. Enggak. Yang Dia tanya berapa banyak kebaikan, dampak hidup yang sudah kau lakukan karena aku hidup di dalammu. Apa dampak hidupmu selama ini? Mungkin ada orang yang berkata gini, tapi Bu, saya ini hanya sebagai seorang suami. Kalau kau hanya sebagai seorang suami, hiduplah berdampak baik bagi istri dan anakmu. Amin, bapak-bapak. Kalau kau sebagai istri, berdampaklah baik buat suami dan anak-anakmu, bagi orang di sekelilingmu. Makanya saya cerita, saya diundang khotbah KKR. Temanya ibu-ibu ini, wanita yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Aduh, ini kok berat sekali temanya ya. Jadi mereka ini mau ke Hong Kong, Bangkok, Amerika untuk menjadi berkat. Ya. Jadi saya bilang ini tema khotbah berat loh. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau tanya, ibu-ibu yang kau kalau bangun pagi, kau bikinin sarapan suamimu berapa banyak? Itu yang hadir ratusan orang, yang angkat tangan cuma 2 apa 3 orang. Sekarang saya tanya di sini dulu, ibu-ibu yang tiap kau bangun pagi, kau siapin sesuatu buat suamimu, tolong angkat tangan. Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Kita nggak usah bicara yang muluk-muluk. Orang Kristen tuh banyak berhalusinasi, pengen jadi berkat ke bangsa-bangsa, buat Bangkok, Amerika, pret. Sebelum kita jadi berkat yang lebih besar, nggak usah muluk-muluk di dalam rumah sendiri. Saya sampai detik ini, saya bangun pagi, apa yang saya makan, apa yang saya minum, saya sediakan buat suami saya. Selalu sampai hari ini.
Saya makan pepaya, saya siapin buat dia. Saya minum jeruk, saya kasih juga buat dia. Kalau saya ada di rumah, saya masak buat anak-anak saya. Ya, mereka belum berangkat pagi, saya langsung bangun 4:30. Ya, anak saya belum berangkat sekolah, saya harus siapin sesuatu buat dia. Itu, nggak usah muluk-muluk. Itu berdampak itu, pergi ke sana ke sini. Itu pret. Bapak-bapak, ya, nggak usah juga bicara saya ini mau bagaimana. Bapak-bapak, saya mau tanya sini, yang kalau gajian uang dikasih istrinya berapa banyak? Tolong angkat tangan. Orang Kristen nih begini nih, saudara. Ya, kita yang perkara kecil aja. Ya, yang kau nggak pernah bentak istrimu, nggak pernah berkata kasar sama dia. Yang namanya marah itu biasa, tapi nggak pernah berkata kasar. Ya, nggak pernah ngomong kasar, apalagi mengutuk. Ya, kayak suami saya tuh kalau marah, aku boleh marah nggak? Suami saya orang Solo. Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Masa mau marah? Permisi, boleh marah. Luar biasa toh. Ya, saudara, kita nggak usah muluk-muluk loh. Melakukan firman hidup berdampak itu seperti apa? Kau jadi istri yang benar nggak buat suamimu, buat anak-anakmu? Ya, kau doakan nggak dia kalau mau sekolah? Kau tumpang tangan nggak anak-anakmu? Dari anak-anak saya masih kecil, bahkan dalam kandungan, tiap hari saya tumpang tangan. Mau berangkat sekolah, Tuhan dalam nama Yesus urapi dia menjadi anak yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, otaknya pintar, cerdas, dijauhkan dari segala percabulan. Loh kita loh, nggak usah mikir. Maka ibu-ibu itu saya bilang, jadi saya rubah temanya hari ini ya. Nggak usah kau jadi berkat buat bangsa-bangsa dulu. Buat rumahmu sendiri aja kau tidak jadi berkat. Melakukan pekerjaan baik. Sebagai dokter, lakukan pekerjaan baik. Jangan kau jadi dokter yang merugikan orang. Ya, kalau ndak ada 50 juta, ndak ditangani dulu. Ya, saudara, hidup kita ini mau apa? Kau boleh jadi insinyur, tapi jadilah berdampak dengan insinyurmu. Kau boleh jadi guru, tapi jadilah guru yang berdampak. Amin. Mau jadi apa aja silakan, itu prosesmu. Tapi panggilan dan tujuan hidup kita adalah berdampak baik. Bapak-bapak, ya, nggak usah juga bicara saya ini mau bagaimana. Bapak-bapak, saya mau tanya sini, yang kalau gajian uang dikasih istrinya berapa banyak? Tolong angkat tangan. Orang Kristen nih begini nih, saudara. Ya, kita yang perkara kecil aja. Ya, yang kau nggak pernah bentak istrimu, nggak pernah berkata kasar sama dia. Yang namanya marah itu biasa, tapi nggak pernah berkata kasar. Ya, nggak pernah ngomong kasar, apalagi mengutuk. Ya, kayak suami saya tuh kalau marah, aku boleh marah nggak? Suami saya orang Solo. Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Masa mau marah? Permisi, boleh marah. Luar biasa toh. Ya, saudara, kita nggak usah muluk-muluk loh. Melakukan firman hidup berdampak itu seperti apa? Kau jadi istri yang benar nggak buat suamimu, buat anak-anakmu? Ya, kau doakan nggak dia kalau mau sekolah? Kau tumpang tangan nggak anak-anakmu? Dari anak-anak saya masih kecil, bahkan dalam kandungan, tiap hari saya tumpang tangan. Mau berangkat sekolah, Tuhan dalam nama Yesus urapi dia menjadi anak yang hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, otaknya pintar, cerdas, dijauhkan dari segala percabulan. Loh kita loh, nggak usah mikir. Maka ibu-ibu itu saya bilang, jadi saya rubah temanya hari ini ya. Nggak usah kau jadi berkat buat bangsa-bangsa dulu. Buat rumahmu sendiri aja kau tidak jadi berkat. Melakukan pekerjaan baik. Sebagai dokter, lakukan pekerjaan baik. Jangan kau jadi dokter yang merugikan orang. Ya, kalau ndak ada 50 juta, ndak ditangani dulu. Ya, saudara, hidup kita ini mau apa? Kau boleh jadi insinyur, tapi jadilah berdampak dengan insinyurmu. Kau boleh jadi guru, tapi jadilah guru yang berdampak. Amin. Mau jadi apa aja silakan, itu prosesmu. Tapi panggilan dan tujuan hidup kita adalah berdampak baik.